Di Quran surat Al-Imran 3:45 itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara. Itzqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmuhul masihu isabnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhirah. Kan, mereka harus mencari yang namanya sirotol mustaqim, jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri kan gitu. Makanya dia harus hadir ke dunia ini, Tuhan harus jadi manusia. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Pada kali ini saya akan share video dari seorang ustadz yang murtad percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia yang membuat kita sampai ke surga. Dan beliau menjelaskan bahwa Al-Quran mengakui tentang kehadiran Isa putra Maryam menjadi penguasa di dunia akhirat dan juga menjadi sirotol mustaqim. Tetapi lebih jelas lagi, mari kita tonton video yang satu ini. Di Quran surat Al-Imran 3:45 itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara. Itzqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmuhul masihu isabnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, lu datengin deh tuh Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubassuriki bi kalimatin min husmul masihu isabnu Maryaman. Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Isa putra Maryam. Dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali udah berubah. Kan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kok Al-Quran menyatakan itu ya? Yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus, ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin, karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat. Harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya sirotol mustaqim, jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri kan gitu. Makanya dia harus hadir ke dunia ini, Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi, tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau.
Pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue katanya kan. Lalu bagaimana? Ini Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan ini, manusia ini harus, semuanya ini harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk genderuwo, untuk iblis. Bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Kalau yang diselamatkan monyet, ya otomatis dia harus jadi monyet dengan bahasa monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, Tuhannya orang Kristen mau lucu, jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa ke suka-suka dia. Ya puji Tuhan, yang diselamatkan target utamanya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara, nggak ada wujud. Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, cring, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Tapi ada tuh yang model kayak gitu, Bang. Ada ya? Mr. Bean. Tuh, Jatuh. itu manusia nggak jelas. Maka hidupnya juga nggak jelas. Yesus harus jadi manusia. Dengan bahasa manusia. Tujuannya cuma satu. Manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Makanya ini manusia yang sangat suci. Al-Quran bilang begini, saudara. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 19 dibilang begini. Qala innama ana rasulu rabbika li'ahabalaki gulaman zakiyya. Artinya begini. Ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam, Jibril bilang begini, sesungguhnya aku hanya utusan Allahmu. Aku hanya utusan Tuhanmu, ini kata Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Apa anugerahnya? Seorang anak laki-laki yang suci. Artinya, Yesus ini bukan manusia berdosa dan tidak ada dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia harus menyelamatkan. Kenapa dia harus menyelamatkan? Karena dia nggak berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah orang yang nggak berdosa. Contoh, kalau saudara punya hutang, siapa yang harus bisa membayarnya? Tentunya orang yang nggak punya hutang dan bersih dari hutang. Kalau lu masih punya hutang, lu lalu mau bayarin orang yang punya hutang, gigi lu. Kenapa harus gigi? Lu aja masih punya hutang. Lu mau bayarin hutang gue? Yesus itu bisa menyelamatkan. Kenapa? Itu sebabnya dia disebut sebagai juru selamat. Kenapa disebut sebagai juru selamat? Karena dia tahu keselamatan. Orang tuh nggak bisa disebut sebagai juru bicara. Kalau ngomongnya kagak jelas. Assalamualaikum, Mama Imu. Lah bagaimana dia disebut sebagai juru bicara? Mama Imu yang Mama Aya malam ini, Aya mau menyampaikan petan dari Bapak Presiden. Lah, nggak bisa disebut sebagai juru bicara model begini, saudara. Amin. Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Nggak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Oke Bapak Ibu, kita sudah saksikan video dari Pak Ustadz yang menjelaskan bahwa keselamatan tidak ada di dunia ini
jalan satu-satunya hanya melalui Yesus, Juru Selamat dunia. Dan pada kali ini Pak Ustadz ini seorang murtadin yang dari Islam terima Yesus sebagai Juru Selamat di dalam hidupnya. Dan dia suka berceramah atau berkhotbah di komunitas-komunitas Kristen, baik juga di PT, di perusahaan, di kantor, bahkan juga di gereja. Dan pada kali ini beliau menjelaskan bahwa Al-Quran secara gamblang mengakui tentang kehadiran Yesus sebagai Isa putra Maryam, ya, melalui Yesus sirotol mustaqim. Yang kedua, bahwa beliau menjelaskan keselamatan sangat diperlukan oleh manusia, karena tidak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Manusia mencari keselamatan, mungkin dia berkorban, ya, bahkan juga ibadah atau berdoa ke arah tertentu, bahkan juga membawa sesajen atau apapun. Tetapi semua itu di dalam Yesus tidak penting, karena Yesus satu-satunya membawa kita sampai ke surga. Itu sangat jelas kalau kita lihat di dalam Alkitab, ayat-ayat yang menandaskan bahwa Yesus Juru Selamat dunia, ya, dia harus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Beliau mengatakan, karena yang diselamatkan bukan monyet tetapi manusia, dan dia mau menjadi manusia karena yang diselamatkan adalah manusia. Itu sangat jelas terlihat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Dia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Karena apa yang kita rasakan, Yesus bisa merasakan. Tapi ingat, Yesus tidak pernah berdosa. Dia mau menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita, kelemahan kita ditanggung di kayu salib, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa Allah sangat mengasihi manusia. Allah tidak mau membiarkan manusia itu terhilang, ya, masuk neraka. Karena Allah menciptakan neraka itu bukan untuk manusia, tetapi untuk malaikat-malaikat yang memberontak, ya. Jelas Allah sangat mengasihi manusia. Oleh sebab itu dia kasih keselamatan itu melalui siapa? Kristus Yesus, untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, ya, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus. Bahkan sangat jelas Yesus juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah kita ragu, bimbang, khawatir tentang keselamatan. Tidak ada di tempat lain. Rasul boleh banyak, Nabi boleh banyak, tapi hanya satu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Makanya selalu saya mengingatkan kepada anak-anak saya, bahkan kepada jemaat, kepada keluarga, ya, jangan sampai berpaling imannya ke yang lain. Sekalipun ada tantangan, ada rintangan, ada pergumulan, kesulitan, kalau sesuatu ditawarkan menggiurkan kita supaya beralih iman, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas. Percayalah bahwa Yesus Juru Selamat dunia datang untuk membebaskan, menolong, dan memberkati kita. Allah sudah memberikan terbaik kepada kita. Itu Kristus Yesus mati bagi kita untuk menebus dosa manusia. Apalagi yang lain, berkat jasmani pasti Tuhan sediakan, baik keluarga, baik suami, baik juga istri, anak-anak, usaha, pekerjaan. Kenapa kita harus takutkan Bapak Ibu? Karena yang terbaik Allah sudah anugerahkan, sudah berikan kepada kita, apalagi semua itu. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain Tuhan akan tambahkan kepadamu. Oleh sebab itu mari kita cari Tuhan. Bagaimana mencari? Kita kan tidak bisa melihat Tuhan, Dia adalah roh.
kita bisa bersekutu, beribadah, memuji Dia, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita baca firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Allah. Dengan kita membaca Alkitab, kita merenungkan supaya kita bertumbuh, berbuah seperti lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, bagaimana iman kita tumbuh kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Bapak Ibu, mari baca Alkitab, firman Tuhan, selidiki kembali, baca kembali bahwa agama apapun di dunia ini tidak ada yang lain kecuali di dalam Yesus yang menyelamatkan kita masuk surga. Orang bisa berkata banyak jalan ke Roma, tapi di dalam Yesus satu-satunya jalan sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus. Jangan ragu Bapak Ibu, jangan bimbang, jangan cemas apapun godaan di luar sana. Katakan di dalam hatimu, aku percaya Yesus juru selamatku, junjungan yang hidup penyelamatku. Aku percaya kepadamu. Terima Dia di dalam kehidupan kita. Percayai, amini bahwa Dia sanggup menolong, merangkul dan memeluk Bapak Ibu semua. Demikian juga saya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Biarlah menjadi bermanfaat bagi kita semua, menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.